Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Ibrani pasal yang ke-11. Judul renungan kita pada hari ini adalah pijakan awal. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Selain pesta dan perayaan, tahun baru biasanya diwarnai oleh ramalan-ramalan yang berusaha memprediksi situasi dan kondisi sepanjang tahun. Ada yang mengembirakan, ada yang lebih banyak menakutkan dan mengkhawatirkan. Namun satu hal yang dominan dalam setiap prediksi tersebut adalah unsur ketidakpastian. Ketidakpastian seringkali menjadi momok dalam kehidupan kita. Untuk itulah kita butuh pijakan yang kokoh demi meraih kepastian dalam kehidupan ini. Pijakan itu berlandaskan dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman senantiasa memberikan jawaban atas kebutuhan kita akan kepastian hidup. Alkitab mencatat bahwa iman telah menuntun para saksi iman melakukan perkara-perkara yang mustahil di luar pemahaman kita. Kegemilangan hidup mereka dimulai dari keputusan menjadikan iman sebagai pijakan awal untuk menjalani keseluruhan rancangan ilahi dalam hidup mereka. Keputusan-keputusan tersebut bertolak dari keyakinan dan kepastian mereka akan pengharapan dan visi terhadap janji-janji Tuhan. Faith is taking the first step even when you don't see the whole staircase. Demikianlah ujar Martin Luther King Jr. Iman menjadi pijakan awal untuk menjalani hari-hari penuh misteri yang terbentang di depan mata kita. Pijakan ini penting karena menegaskan adanya kepastian untuk melihat keajaiban demi keajaiban. Tak kalah menjalani hari demi hari yang akan kita lewati sepanjang tahun. Iman adalah landasan bagi pijakan yang tepat untuk mengawali langkah kita di tahun yang baru. Saudara, mari kita baca Ibrani pasal yang ke-11 ayat 1-12. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu dia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman dia masih berbicara sesudah dia mati. Karena iman, Henok terangkat, supaya dia tidak mengalami kematian dan dia tidak ditemukan. Karena Allah telah mengangkatnya, sebab sebelum dia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin seorang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah itu ada, dan bahwa Allah memberikan upah pada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu dia menghukum dunia dan dia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman Abraham taat ketika dia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya, menjadi pusakanya, lalu dia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang dia tujui. Karena iman dia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ dia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab dia telah menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman ia juga dan Sarah memperoleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena dia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit, dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Saudara, kalau kita lihat ayat pertama nih ya, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kita agak bingung, dasar iman itu definisinya dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Saudara, mungkin kita akan terbantu dengan ayat 6. Ayat 6 ngomong gini ya, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah itu ada. Dan Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh mencari Dia. Jadi artinya gini ya, ketika seorang itu mendasarkan kehidupannya itu kepada Tuhan, maka orang itu harus percaya pada Allah yang adalah pribadi yang tidak kelihatan itu.
Beriman kepada Allah adalah mempercayai adanya suatu keberadaan dari pribadi yang tidak kelihatan. Nah, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, apa yang kita harapkan itu tidak bisa kita lihat. Ya toh? Nah, apa yang kita harapkan, sesuatu yang tidak bisa kita lihat itu harus memiliki dasar kan. Dasar itu yaitu apa? Mempercayakan kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Menurut saya seperti itu sih. Nah, kemudian kita bahas ini ya, adakah dasar bagi eksistensi Allah? Karena ini definisi iman yang kedua adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Allah itu tidak kita lihat. Betul ya? Tapi ada buktinya. Buktinya itu apa? Nah, mari kita lihat ya. Ini ada namanya istilahnya cosmological argument. Ini adalah suatu kebenaran yang berdasarkan premis-premis ya. Premis satu dikatakan gini, segala sesuatu yang memiliki permulaan pasti memiliki penyebab. Premis kedua, alam semesta itu memiliki permulaan. Silogismenya, konklusinya adalah, karena itu alam semesta yang memiliki permulaan ini pasti akan memiliki penyebab. Saudara, kita mesti buktikan premis satu benar, premis dua benar, pasti konklusinya benar. Gitu ya. Nah, kita lihat. Segala sesuatu yang memiliki permulaan pasti memiliki penyebab. Saudara, untuk mempercayai premis satu ini tidaklah sulit. Karena benda-benda yang ada di sekitar kita adalah benda-benda yang memiliki permulaan. Benar ya? Meja, kursi, kulkas. Kan ada saat di mana benda itu tidak ada. Ya toh? Ada di suatu titik di mana benda itu mulai ada. Jadi ketika meja di depan saudara atau meja yang Anda gunakan sekarang untuk melihat siaran ini gitu ya, itu kan ada saat di mana meja itu belum ada. Tapi ada suatu saat nanti meja itu kan berhenti keberadaannya. Ya kan? Jadi tidak sulit untuk menerima kebenaran daripada premis yang pertama ini. Nah, sekarang premis yang kedua ini yang agak sulit ya. Yaitu alam semesta memiliki permulaan. Karena ada beberapa orang yang tidak setuju. Alam semesta itu memiliki permulaan. Ada orang-orang yang mengatakan alam semesta ini sifatnya kekal. Nah, apakah benar alam semesta ini sifatnya kekal? Nah, saudara pasti mengenal teori Big Bang. Nah, teori Big Bang itu mengatakan ya, bahwa alam semesta ini dari, satu zat inti kemudian meledak secara hebat, kemudian berevolusi, kemudian ya jadi modelnya kayak seperti sekarang ini. Artinya, kalau misalkan alam semesta itu modelnya seperti itu, terus berkembang, berevolusi, dan lain sebagainya, berarti alam semesta itu pasti memiliki permulaan, yaitu apa? Ya, inti tadi itu. Sebelum ada Big Bang, itu ada inti yang harus bang kan? Meledak kan? Karena kalau tidak ada sesuatu yang harus meledak, dari mana sesuatu itu bisa meledak? Wong eksistensinya sesuatu itu tidak ada. Nah, kalau eksistensi sesuatu itu ada, berarti kan tidak kekal, karena ada perubahan. Gitu ya. Nah, sekarang hukum termodinamika yang kedua yang mengatakan bahwa energi di dalam alam semesta ini akan terus berkurang. Jadi dia tuh akan terus terpakai energinya terus-menerus, dan kalau misalkan seperti itu, berarti kondisi alam semesta misalkan 10 juta tahun yang lalu dengan yang sekarang pasti berbeda kan? Karena adanya energi yang dikonsumsi. Nah, kalau misalkan ada energi yang dikonsumsi dan ada perubahan, berarti alam semesta itu tidak kekal. Karena kalau kekal, itu berarti memiliki suatu kondisi yang dikatakan steady state, yaitu suatu kondisi yang stabil, yang tidak mengenal perubahan. Yang kedua, teori alam semesta yang mengembang. Saudara, ada beberapa seorang ahli yang mengatakan bahwa alam semesta kita ini ngembang. Jadi bayangkan kalau Anda tuh mau meniup balon, terus balon Anda tuh kasih titik-titik hitam. Titik A, titik B, titik C gitu ya, mungkin jarak 1 cm atau 2 cm gitu ya. Kemudian Anda tiup daripada balon itu. Maka jarak antara titik A dan titik B itu pasti akan berubah kan.
tambah menjauh, menjauh, menjauh. Nah, itu gambaran dari alam semesta yang mengembang. Artinya, kalau misalkan teori ini benar, berarti ada saat di mana semuanya itu mungkin masih jadi satu. Sehingga ketika dia itu mengalami pengembangan-pengembangan selama berjuta-juta tahun, yang terjadi adalah alam semesta mengalami perubahan. Nah, kalau alam semesta mengalami perubahan, berarti alam semesta itu tidak mungkin kekal. Ya toh? Nah, jikalau premis satu itu benar, bahwa segala sesuatu yang memiliki permulaan memiliki penyebab, dan premis dua itu benar, bahwa alam semesta itu memiliki permulaan, maka konklusinya juga benar, yaitu alam semesta pastilah memiliki penyebab. Dan siapakah yang bisa menyebabkan alam semesta itu? Karena alam semesta itu di dalamnya, ingat loh, ada manusia loh. Manusia itu berpribadi. Apa artinya berpribadi? Punya pikiran, perasaan, dan kehendak. Bukankah dari proyeksi ciptaannya ini, kita bisa memproyeksi kira-kira pencipta kita setidaknya seperti apa? Ya, setidaknya tidak mungkin pencipta itu lebih rendah dari ciptaannya, toh, benar nggak? Itu sebabnya kenapa kita percaya adanya suatu pribadi intelektual yang menjadi pencipta atas alam semesta ini. Dan pribadi itulah yang kita kenal dengan nama Tuhan. Nah, ternyata di ayat yang ketiga, Ibrani 11 ayat 3, itu juga singgung-singgung antara iman dikaitkan dengan alam semesta. Ini menarik ya. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Kalau kita tidak memiliki iman atau percaya bahwa Allah itu yang menjadikan alam semesta ini, maka kita tidak memiliki penjelasan logis bagaimana mungkin alam semesta ini bisa ada. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Ya toh? Apa yang kita lihat, alam semesta, gunung-gunung, kan ada waktunya di mana saudara tuh memang nggak bisa lihat prosesnya kan, bener nggak? Misalkan nih tanah seperti gunung berbatu-batu yang di Turki yang namanya mushroom head rock, gitu ya toh. Jadi dinding berbatu-batu di mana ujungnya tuh kepalanya tuh seperti kayak jamur-jamur. Nah, ini kan adalah suatu peristiwa alam di mana saudara tidak melihat prosesnya, tetapi saudara melihat ada buktinya, yaitu bentuk unik seperti kepala-kepala jamur itu. Jadi, itu adalah suatu proses yang tidak dapat kita lihat, tapi kita percaya ada suatu kuasa, suatu hal pribadi intelektual yang ada di belakangnya. Itu ya. Nah, sekarang kita masuk pada tokoh-tokoh iman gitu ya. Nah, tokoh iman yang pertama kali kita bahas adalah Habel. Habel itu adalah contoh dari orang yang iman dalam pengertian gini. Memberikan yang terbaik pada Tuhan adalah cermin daripada sikap yang tidak mementingkan diri sendiri. Saudara, saya kok cukup yakin bahwa apa yang diserahkan oleh Kain itu bukan persembahan yang terbaik. Nah, tujuannya apa? Ya, biasalah sikap manusia adalah apa? Dia ingin mendapatkan yang terbaik. Yang terbaik bagi manusia itu jarang mau diserahkan di kaki Tuhan, itu jarang. Tapi Habel ini mempersembahkan korban yang terbaik untuk Tuhan. Jadi jika yang terbaik diberikan kepada Allah, maka Allah juga tidak kekurangan cara untuk memelihara kehidupan kita. Jangan kira kita sangka bahwa ketika kita sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan, maka kehidupan kita itu tambah sengsara. Tidak. Tuhan tidak kekurangan cara, Tuhan adalah Tuhan yang kreatif. Dia tidak kekurangan cara untuk memelihara dari kehidupan kita. Dan yang berikutnya adalah, karena iman, ia masih berbicara sudah ia mati. Nah, ada hal-hal ajaib yang terjadi ketika seseorang itu memiliki iman di hadapan Tuhan. Hal-hal yang dia mungkin tidak terpikirkan sebelumnya. Tetapi justru hal yang seperti itulah yang akan dialami. Saudara, saya teringat cerita tentang adanya seorang yang mendirikan panti asuhan, dan di mana panti asuhan itu hari itu kekurangan susu gitu ya. Dan kemudian pendeta ini berdoa minta tolong kepada Tuhan supaya Tuhan
memelihara daripada panti asuhan ini. Dan panti asuhan ini benar-benar anak-anaknya bingung. Karena cuma megang gelas, tapi nggak ada susunya. Gitu loh ya. Nah, kok tiba-tiba pagi-pagi itu ada 2 orang itu ngetok daripada panti asuhan ini. Dan kita ngetok, terus orang ini bilang gini, ini panti asuhan ya? Iya. Wah, kebetulan sekali. Kami ada bergalon-galon susu yang kami ingin mau berikan kepada panti asuhan ini. Kaget. Loh, kok bisa tiba-tiba ada galon-galon susu ini gimana? Karena kami melihat bahwa seperti ini ceritanya. Jadi, ekspedisi ini itu mengalami kecelakaan. Dan mobilnya itu rusak gitulah. Anggapannya gitu. Nah, kemudian mau kembali ke bengkel-bengkelnya atau apa gini gitu, itu susunya enggak keburu, nanti cepetan rusak. Nah, karena sayang, karena susu ini rusak, maka ketika tempat kejadian kecelakaan itu dekat dengan panti asuhan, maka orang ini memutuskan untuk memberikan susu itu kepada panti asuhan supaya berguna. Nah, saudara, ketika seseorang memiliki iman, ada hal-hal yang tidak pernah terpikirkan oleh pikiran kita kan. Tetapi toh akhirnya Tuhan sediakan. Seperti orang-orang panti asuhan yang menerima susu itu. Siapa yang tahu? Ada mobil kecelakaan, kemudian ngangkut susu. Dan kemudian orang yang nyetir itu ngambil keputusan, daripada nunggu mobil derek atau perbaikan, susunya basi, mendingan dia kasihkan pada orang panti asuhan. Saudara, pertolongan-pertolongan seperti ini di luar akal kita, bukan? Tapi itulah yang Tuhan kerjakan. Nah, ayat 5, karena iman Henok terangkat. Nah, Henok ini memiliki umur yang paling pendek di antara orang-orang sejamannya ya. Orang-orang sejamannya bisa 800-900 tahun, Henok ini cuma 300 tahun. Nah, poin penting apa yang dapat kita taruh dengan kisah hidup Henok ini ya. Saudara, ini penting sekali ya. Tidaklah penting seberapa lama Anda hidup di dunia ini, tetapi yang lebih penting adalah selama Anda hidup di dunia ini, Anda sudah berkontribusi apa di dalam kerajaan surga. Saudara, saya ulangi ya. Tidaklah penting seberapa lama Anda hidup di dunia ini. Ya seperti Henok ya, hidup cuma 300 tahun. Tapi Henok menggunakan benar-benar 300 tahun itu untuk hidup bergaul dengan Tuhan. Saudara, hidupnya bergaul dengan Tuhan, atau justru selama ini lebih bergaul dengan setan? Nah, ini iman dari seorang Nuh. Nuh ini juga menunjukkan iman yang luar biasa ya. Karena apa? Nuh ini membangun kapal bahtera di tengah musim kemarau. Saudara lihat ya, kalau saudara jadi Nuh, tiap hari itu orang-orang itu akan mengolok-olok, mengejek daripada pekerjaanmu. Saudara, apakah saudara sebagai orang yang beriman mengalami hal-hal seperti ini? Pernahkah saudara merasa bahwa ketika kita memberitakan firman Tuhan, ada banyak orang di sekitar kita yang meremehkan kita, atau bahkan melecehkan kita, mengatakan kita sok suci lah, mengatakan kita sok rohani, atau pendeta-pendeta datang ini, pendeta datang ini, apa seperti itu? Mengalami suatu sebutan-sebutan yang memang tidak menyenangkan. Tetapi itulah yang terjadi. Dan Nuh bertahan. Sekalipun dengan ejekan, celaan, dia tetap, kalau Tuhan sudah perintahkan, maka itu yang harus saya lakukan. Itu pemikiran Nuh. Nah, yang terakhir ini Abraham. Saudara, tidak kebetulan Abraham itu disebut sebagai bapak orang beriman ya. Karena Abraham itu setidaknya ada 3 besar yang membuktikan imannya itu luar biasa. Yaitu ketika dia dipanggil daripada Ur Kasdim menuju ke Kanaan. Abraham itu tidak ngerti deh, ini mau diajak kemana nih. Gak ngerti, tapi dia mau taat. Meninggalkan tanah kelahirannya. Pada waktu itu usianya sudah 75 tahun. Tapi rela mau pergi dari zona nyamannya menuju ke tanah Kanaan. Yang kedua, iman tentang pengorbanan Ishak. Padahal Ishak ini dinanti-nantikan loh ya, sebagai anak perjanjian.
Kok ketika Tuhan nyuruh mempersembahkan, pasti Abraham kan pasti ngomel-ngomel ya seharusnya ya. Loh, ini maksudmu ini apa sih Tuhan? Tapi hal-hal seperti itu, nada-nada seperti itu enggak ada tuh. Di dalam Abraham tuh enggak ada. Kamu seperti itu enggak ada. Dia mau taat, benar-benar taat kepada Tuhan. Yang ketiga, iman tentang peristiwa perseturuan lahan antara pegawai Lot dan pegawai Abraham. Kan mereka tuh bertengkar karena tanahnya itu sudah tidak cukup lagi untuk mereka berdua. Dan waktu itu Abraham dengan bijak ngomong, Lot, kalau kamu memilih ke kiri, gua ke kanan. Kalau kamu memilih ke kanan, gua ke kiri. Artinya, Abraham ini benar-benar mensandarkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Dia tidak takut kalau Lot itu nanti memilih yang lebih baik, tidak takut. Oh, nanti Lot memilih lebih baik, maka hidupku sama semakin sengsara. Tidak ada pemikiran seperti itu. Jadi benar-benar iman Abraham ini luar biasa. Dan yang terakhir, iman ketika dia dan Sarah memperoleh keturunan yang berupa Ishak. Ya, dia menganggap bahwa Tuhan itu memiliki janji yang setia, tidak pernah meninggalkan, dan janjinya tidak pernah berubah. Ayat 12 terakhir dikatakan, itulah sebabnya maka dari satu orang terpancar keturunan yang besar, seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut, yang tidak terhitung banyaknya. Saudara, maukah saudara memiliki iman seperti Abraham? Abraham dipakai luar biasa oleh Tuhan. Abraham memiliki iman yang sungguh mempercayakan hidupnya itu benar-benar kepada Tuhan. Saudara, semoga kita di dalam kehidupan kita sehari-hari boleh memiliki iman sama seperti iman yang kita belajar hari ini, imannya Habel, Henok, Nuh, dan Abraham. Tuhan Yesus memberkati.